Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan membahas proposal penelitian kami yang berjudul Hubungan antara penempatan produk dan daya tarik iklan permen Kopiko dalam drama Korea Vincenzo terhadap peningkatan penjualan pada PT Mayora Indah Tbk. Untuk anggota kami terdiri dari Elizabeth Novendri, Noviolenta Jessica, Deborah Melanie Sinambela, dan Zevanya Panggabean. Untuk pokok pembahasan yang akan kami bahas itu terdiri dari 3 bab. Bab pertama itu pendahuluan, bab kedua yaitu tinjauan pustaka, dan bab ketiga itu metode penelitian. Kita masuk ke pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Di era digital, periklanan dan promosi produk menjadi bagian integral dan strategi pemasaran perusahaan. Salah satu strategi yang paling efektif adalah penempatan produk, yaitu memasukkan produk ke dalam konten media seperti drama, film, dan acara TV. Salah satu strategi pemasaran yang menarik perhatian adalah menempatkan produk permen Kopiko dalam drama Korea populer, Vincenzo. Drama ini telah menarik perhatian banyak pemirsa di seluruh dunia, termasuk Indonesia, sehingga memberikan platform yang ideal bagi PT Mayora Indah Tbk. Untuk mempromosikan produk mereka, selain penempatan produk PT Mayora Indah Tbk juga telah merancang iklan permen Kopiko yang ditayangkan selama jeda komersial dalam drama Vincenzo. Pun rumusan masalah yang terdapat pada paper kami yang pertama, bagaimana hubungan penempatan produk permen Kopiko dalam drama Korea Vincenzo dengan meningkatkan penjualan PT Mayora Indah Tbk. Yang kedua, bagaimana daya tarik iklan permen Kopiko dalam drama Korea Vincenzo dengan meningkatkan penjualan di PT Mayora Indah Tbk. Adapun tujuan penelitian yang terdapat pada paper tersebut, yang pertama, untuk mengetahui hubungan penempatan produk permen Kopiko dalam drama Korea Vincenzo dengan meningkatkan penjualan pada PT Mayora Indah Tbk. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan daya tarik iklan permen Kopiko dalam drama Korea Vincenzo dengan meningkatkan penjualan di PT Mayora Indah Tbk. Pengumpulan data, uji hipotesis. Baik, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama, manajemen pemasaran. Menurut Sofjan Asauri tahun 2022, manajemen pemasaran merupakan kegiatan penganalisaan, perencanaan, serta pengimplementasian berbagai program yang dirancang guna pembentukan, pemeliharaan, dan pengembangan. Manajemen pemasaran bukan sekedar bagaimana cara memasarkan sebuah produk, tetapi bagaimana menciptakan sebuah ide produk menjadi produk siap jual. Mendiferensiasikan produk, bagaimana menentukan sebuah harga, menciptakan sebuah merek, menentukan target pasar, mempromosikan produk sampai dengan bagaimana menciptakan daur hidup produk itu sendiri. Manajemen pemasaran melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan aktivitas pemasaran yang bertujuan untuk mencapai tujuan bisnis dan memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Baik, materi selanjutnya itu membahas tentang hubungan manajemen pemasaran dengan peningkatan penjualan. Menurut Philip Kotler tahun 1931, salah satu pakar pemasaran terkemuka, Kotler menekankan bahwa manajemen pemasaran yang efektif mencakup pengembangan strategi, penetapan harga, promosi, dan distribusi yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan. Analisis dan pengukuran kinerja pemasaran membantu perusahaan mengevaluasi dan menyesuaikan strategi pemasaran secara dinamis, memastikan upaya pemasaran secara relevan dan efektif dalam mencapai tujuan peningkatan penjualan. Secara keseluruhan, manajemen pemasaran berperan sebagai penggerak utama dalam menciptakan dan mempertahankan permintaan, membantu perusahaan mencapai keunggulan kompetitif di pasar, dan meraih peningkatan penjualan yang berkelanjutan. Selanjutnya tentang peningkatan penjualan. Menurut Nicholas et al. Tahun 2005, menyatakan bahwa penjualan adalah suatu proses di mana penjual memenuhi semua kebutuhan dan keinginan pembeli dalam rangka mencapai manfaat yang berkelanjutan dan menguntungkan baik bagi penjual maupun pembeli. Peningkatan penjualan mengacu pada kondisi di mana volume atau nilai penjualan suatu produk atau jasa mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan pasar terhadap produk atau jasa tersebut semakin meningkat, sehingga jumlah unit atau total nilai transaksi penjualan juga meningkat. Selanjutnya ada tujuan peningkatan penjualan.
Menurut Sumiyati dan Yatimatun, tahun 2021 adalah mendatangkan keuntungan atau laba dari produk atau barang yang dihasilkan produsen dengan pengelolaan yang baik. Dalam pelaksanaannya, penjualan tidak dapat dilakukan tanpa adanya pelaku yang bekerja di dalamnya, misalnya pedagang, agen, dan tenaga pemasaran. Salah satu tujuan utama dari peningkatan penjualan adalah untuk meningkatkan pendapatan dan profitabilitas perusahaan. Ketika volume penjualan meningkat, maka pendapatan atau revenue perusahaan juga akan bertambah. Materi selanjutnya tentang faktor yang mempengaruhi peningkatan penjualan. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan penjualan menurut Sumiyati dan Yatimatun tahun 2021 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kondisi dan kemampuan penjual. Yang kedua, kondisi pasar. Yang ketiga, modal. Yang keempat, kondisi organisasi perusahaan. Dan yang terakhir, yang kelima, faktor lain. Pertama, kondisi dan kemampuan penjual. Sebuah perusahaan akan mapan apabila mampu mengelola penjualan produknya dengan baik. Penjual harus mampu meyakinkan pembeli untuk memperoleh penjualan yang diharapkan. Beberapa masalah penting yang harus dipahami penjual antara lain sebagai berikut. Pertama, jenis dan karakteristik barang yang ditawarkan. Yang kedua, ada harga produk. Dan yang ketiga, syarat penjualan seperti pembayaran, penghantaran, pelayanan penjualan, dan garansi, dan sebagainya. Kedua, tentang kondisi pasar. Pasar sebagai kelompok pembeli atau pihak yang menjadi sasaran dalam penjualan dapat pula mempengaruhi kegiatan penjualnya. Adapun faktor kondisi pasar yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut. Poin pertama, jenis pasarnya. Apakah pasar konsumen, pasar industri, pasar penjual, pasar pemerintah, atau pasar elektronik? Poin kedua, kelompok pembeli atau segmen pasar. Poin ketiga, daya belinya. Poin keempat, frekuensi pembeliannya. Faktor yang mempengaruhi penempatan produk. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dengan seksama agar penempatan produk dapat mencapai tujuan yang diinginkan yaitu: poin pertama, kesesuaian antara produk dan konten media. Poin kedua, kesalihan penempatan produk. Poin ketiga, durasi dan frekuensi penampilan produk. Poin keempat, reputasi dan kredibilitas konten media. Dan poin yang kelima, kesesuaian dengan target audiens. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu pengertian daya tarik iklan, yang menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2014, daya tarik iklan itu adalah segala bentuk penyajian dan promosi ide, barang atau jasa secara non-personal oleh suatu sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran. Beberapa indikator utama yang dapat digunakan untuk mengevaluasi daya tarik iklan. Yang pertama itu ada tingkat perhatian dan keterlibatan audiens. Nah, indikator utama daya tarik iklan itu adanya seberapa besar iklan mampu menarik dan mempertahankan perhatian audiens. Nah, yang kedua itu ada tingkat ingatan dan pengenalan merek. Nah, daya tarik iklan yang efektif akan membantu audiens mengingat dan mengenali merek yang diiklankan. Nah, selanjutnya itu yang ketiga ada tingkat pemahaman pesan, di mana daya tarik iklan yang baik akan memastikan pesan utama dapat tersampaikan dengan jelas dan dipahami oleh audiens. Nah, yang keempat itu ada tingkat respons dan tindakan. Nah, daya tarik iklan yang efektif akan mendorong audiens untuk memberikan respon yang diinginkan seperti mencari informasi yang lebih lanjut, mengunjungi situs web, atau melakukan pembelian. Nah, selanjutnya itu ada penelitian terdahulu di mana kelompok kami itu mengambil jurnal yang berjudul Pengaruh Produk Placement Kopiko dalam drama Korea Vincenzo terhadap respon halayak, yang ditulis oleh penulis Asafa Rizky Medianti dan penulis Rah Utami Nugrahani pada tahun 2022. Nah, kesimpulan dari penelitian yang kami dapat yaitu di mana meski produk placement Kopiko dalam drama Korea Vincenzo memiliki pengaruh yang signifikan, meskipun hanya sebesar 14,6% terhadap respon atau tanggapan dari halayak atau audiens. Nah, meskipun pengaruhnya itu nggak terlalu besar, temuan ini tuh menunjukkan bahwa produk placement itu masih dapat menjadi alternatif bagi pemasar dalam mempromosikan produk mereka, khususnya itu di tengah perubahan perilaku konsumen yang cenderung menghindari iklan konvensional.
kerangka berpikir dalam proposal penelitian kelompok kami, yaitu di mana kami menjadikan penempatan produk itu sebagai variabel X1 dan daya tarik iklan sebagai variabel X2 yang menghubungkan kepada peningkatan penjualan sebagai variabel Y. Selanjutnya itu ada hipotesis yang merupakan suatu pernyataan sementara dalam memprediksi jawaban sementara dalam pernyataan penelitian. Nah, hipotesis dari penelitian ini yaitu yang pertama adanya H01 di mana penempatan produk tidak berhubungan dengan peningkatan penjualan permen Kopiko dalam drama Korea Vincenzo pada PT Mayora Indah Tbk. Nah, yang kedua ada HA1 di mana penempatan produk berhubungan dengan peningkatan penjualan permen Kopiko dalam drama Korea Vincenzo pada PT Mayora Indah Tbk. Selanjutnya itu ada H02 di mana daya tarik iklan itu tidak berhubungan dengan peningkatan penjualan permen Kopiko dalam drama Korea Vincenzo pada PT Mayora Indah Tbk. Nah, yang pada HA2 di mana daya tarik iklan itu berhubungan dengan peningkatan penjualan permen Kopiko dalam drama Korea Vincenzo pada PT Mayora Indah Tbk. Selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Pendekatan penelitian yang kelompok kami gunakan yaitu pendekatan kuantitatif, di mana pendekatan kuantitatif itu untuk mengukur hubungan antara penempatan produk dan daya tarik iklan permen Kopiko dalam drama Korea Vincenzo terhadap peningkatan penjualan pada PT Mayora Indah Tbk. Lokasi penelitian kami dilakukan di PT Mayora Indah Tbk yang berlokasikan di Gedung Mayora, Jalan Tomang Raya, Kavling 21-23 di Jakarta Barat. Untuk desain penelitian yang kelompok kami gunakan yaitu desain explanatory, di mana bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel independen yaitu penempatan produk dan daya tarik iklan dengan variabel dependen yaitu peningkatan penjualan. Lalu untuk populasi dan sampel, di mana populasi kami itu menggunakan seluruh konsumen permen Kopiko yang menonton drama Korea Vincenzo, dan sampel kami diambil menggunakan teknik random sampling dengan ukuran sampel 400 responden berdasarkan rumus Slovin dengan margin of error itu 5%. Lalu untuk variabel penelitian yang kelompok kami gunakan itu terdiri dari dua, variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu variabel yang terdapat pengaruh atau menjadi sebab perubahan atau munculnya variabel terikat. Sedangkan variabel terikat itu merupakan variabel yang menjadi akibat pengaruh atau akibat dari variabel bebas. Nah, dalam proposal ini, variabel bebas yang dimaksud itu penempatan produk dan daya tarik iklan permen Kopiko dalam drama Korea Vincenzo, sedangkan variabel terikatnya yaitu disebut sebagai variabel Y, yaitu peningkatan penjualan permen Kopiko. Selanjutnya ada definisi operasional. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ada kolom variabel, ada kolom definisi operasionalnya, indikator dan skala ukurnya menggunakan apa. Lalu dalam mengukur variabel, peneliti itu menggunakan skala Likert dengan skala 1 sampai 5. Nah, berikut tabel pengukuran skala Likert yang kelompok kami gunakan. Teknik pengumpulan data. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden yang mencakup identitas responden, frekuensi menonton, persepsi terhadap penempatan produk dan daya tarik iklan, serta data pembelian produk. Sedangkan data sekunder itu diperoleh dari laporan penjualan permen Kopiko sebelum dan sesudah penayangan drama Vincenzo. Untuk analisis data terdiri dari 3. Yang pertama itu analisis deskriptif data, di mana analisis deskriptif data dalam penelitian itu menggunakan SPSS. Yang kedua itu ada uji validitas, di mana uji validitas merupakan prosedur statistik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana instrumen pengukuran atau pertanyaan dalam penelitian itu benar-benar mengukur variabel yang dimaksudkan. Dan yang ketiga itu ada uji normalitas, di mana uji normalitas merupakan proses statistik yang umum dilakukan untuk memeriksa apakah data mengikuti distribusi normal. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Terdapat beberapa metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan, akurat, dan dapat diandalkan dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan kuesioner. Lalu untuk uji hipotesis yang kelompok kami gunakan yaitu uji kolerasi, di mana uji kolerasi yang dilakukan untuk penelitian ini terdapat 2 uji kolerasi, yaitu yang pertama kolerasi person, di mana kolerasi person ini kita menggunakan rumus kolerasi person itu untuk menghitung koefisien kolerasi antara 2 variabel.
Koefisien kolerasi person itu berkisar antara -1 hingga 1 dengan nilai positif menunjukkan hubungan positif dan nilai negatif menunjukkan hubungan negatif, serta nilai mendekati 0 itu menunjukkan hubungan yang lemah atau tidak ada hubungannya. Dan yang terakhir itu ada kolerasi Spearman, yang biasanya rumus kolerasi Spearman itu digunakan untuk menghitung koefisien kolerasi antara dua variabel, di mana kolerasi Spearman ini tidak mengharuskan asumsi distribusi normal atau hubungan yang linear. Berikut daftar pustaka yang kelompok kami gunakan dalam mengerjakan penelitian ini. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan video kami.